Kita tahu semua negara sekarang ini sedang menghadapi tantangan yang tidak mudah. Betul-betul sangat sulit menahkodai sebuah negara dalam situasi yang tidak gampang seperti sekarang ini. Ada 3 kekacauan besar, ada 3 disrupsi besar yang kita hadapi dalam saat yang bersamaan, yaitu tantangan perubahan iklim yang pertama, yang kedua tantangan geopolitik, kemudian yang ketiga tantangan disrupsi teknologi karena adanya revolusi besar AI dan revolusi besar humanoid robotik yang itu datang pada dekade yang bersamaan. Bukan sesuatu yang mudah dalam menahkodai kapal besar seperti negara kita ini karena hampir sekarang ini semua negara mengalami hal yang sama, yaitu karena tantangan geopolitik. Kita tahu perang Rusia dan Ukraina belum selesai, ditambah Israel dengan Palestina belum rampung, ditambah lagi sekarang Israel, Amerika dengan Iran, yang menyebabkan ketidakpastian dunia dan menyebabkan semua negara pusing menghadapi ketidakpastian ini. Kemarin sore saya lihat harga Brent minyak sudah mencapai 108 sampai 112. Ini angka yang tidak mudah dari yang sebelumnya hanya 60-70. Artinya kenaikannya sudah hampir 2 kali lipat. Ini kalau diterus-teruskan semua negara nggak akan ada yang kuat menghadapi ini. Tapi pemerintah kita di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto masih mampu mengendalikan dengan harga yang sama. Bayangkan negara lain sudah naik 40-60%. Kita enggak naik. Pertalite masih 10.000 benar ya. Yang Pertamax mungkin harganya berapa? 12.400 sampai 12.500. Masih harga yang sama. Ini menurut saya sebuah keputusan yang berani, sebuah keputusan yang dihitung dengan kalkulasi yang detail, yang matang, sehingga keberanian itu menyebabkan beliau memutuskan tidak naik sampai hari ini, meskipun dengan risiko APBN yang kita harapkan masih mampu menahan lajunya kenaikan harga minyak yang ada. Karena rampungnya kapan nggak jelas. Saya telepon saat perang baru 3 hari, saya telepon kakak saya di Uni Emirat Arab, yang mulia MBS, saya tanya, yang mulia kapan perangnya selesai? Baru mulai itu saya sudah tanya kapan perangnya kira-kira selesai. Dijawab, enggak pasti dan enggak jelas. Kemudian saya bertanya, harga minyak ini akan sampai berapa? Dijawab juga enggak pasti dan enggak jelas. Karena memang kalkulasinya sangat rumit, kalkulasinya sangat sulit sekali. Saya ulangi lagi telepon ke menterinya di sana. Jawabannya juga sama. Ini yang sudah di dalam lingkaran perang saja tidak bisa memperkirakan, apalagi kita yang ada di sini. Sangat sulit memperkirakan, memprediksi
kapan perangnya selesai dan kapan harga minyak akan kembali pada harga yang normal kembali. Sehingga kita berdoa bersama agar APBN kita, fiskal kita ini kuat menghadapi goncangan-goncangan yang tidak jelas seperti yang kita alami sekarang ini. Pertama, urusan geopolitik. Yang kedua juga urusan yang berkaitan dengan perubahan iklim. Semua negara mengalami semuanya, tanah longsor, banjir, banjir bandang, taifun, semuanya mengalami semuanya. Kenaikan permukaan air laut, semuanya mengalami semuanya. Belum yang ketiga, meskipun ini sudah mulai, tapi perkiraan saya akan mencapai puncak pada 5, 10, atau 15 tahun yang akan datang, yaitu revolusi besar AI dan revolusi besar humanoid robotik. Ini lebih akan merumitkan lagi. Kita nggak tahu ini berita benar atau ini AI. Sekarang aja kita sudah ngalami. Dan nanti akan pada titik puncaknya akan betul-betul akan kesulitan kita membedakan yang asli dan yang AI. Inilah 3 tantangan besar yang kita hadapi dan kita harapkan betul-betul utamanya urusan yang sekarang ini, urusan minyak itu betul-betul harus memang bisa segera terselesaikan. Karena kalau enggak, harga transportasi akan naik, harga logistik akan naik, harga barang-barang akan naik, dan akhirnya daya beli kita akan turun. Dan kalau kita enggak pinter-pinter menyelesaikan urusan sosial politiknya juga bisa akan terimbas. Oleh sebab itu, pada kondisi yang sangat riskan seperti sekarang ini butuh ketenangan kita semuanya. Jangan membuat kegaduhan-kegaduhan yang tidak perlu. Kalau ada berita yang belum jelas kebenarannya, jangan dinaikkan. Juga saya ingin mengingatkan, jangan mudah menuduh, jangan mudah mencurigai, jangan mudah menyampaikan hal-hal yang belum teruji kebenarannya. Masih ragu ya, jangan terus kita pakai konon. Masih ragu-ragu kita masih pakai katanya. Ini baru musim. Jadi yang enak itu justru yang lucu-lucuan gitu loh. Seperti yang sering disampaikan Bang Agri, sering disampaikan Bang Opung Parbela, yang disampaikan di Bang Jemi juga, yang sering disampaikan juga oleh Bang AR Mahmud, meskipun hanya merepost punyanya Bang Opung, kemudian beliaunya hanya tertawa sama. Juga Bang Black Majenang. Saya kira kekuatan yang power yang gede ini harus kita gunakan dalam rangka memberikan ketenangan kepada masyarakat. Jangan justru
buat kegaduhan-kegaduhan yang nggak perlu, tapi ya sekali-sekali juga nggak apa-apa. Ya jangan terus-menerus, kalau sekali-sekali kan nggak bosen gitu. Kalau sekali-sekali aja nggak bosen, tapi kalau terus-menerus wah, membuat gaduh negara. Dan saya senang pada pagi hari ini memperlihatkan kebersamaan kita, karena negara ini dalam posisi seperti sekarang ini perlu betul-betul kekompakan, perlu betul-betul kerukunan di antara kita, perlu betul-betul persatuan, kesatuan itu betul-betul dijaga betul. Jangan malah menakut-nakuti, nanti 2-3 bulan lagi akan chaos. Kita ini sudah takut dengan situasi, malah ada yang nakut-nakuti. Kita jangan terpancing dengan hal-hal yang seperti itu. Dan dengan kebersamaan, dengan informasi-informasi yang baik dan sehat, dengan suasana yang tenang, kita harapkan kita mampu melewati tantangan-tantangan yang tidak mudah ini. Hati-hati itu harus, waspada itu harus, tapi takut